Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutin bahas rumah lagi ya. Jadi seperti yang video saya sebelumnya, proses mungkin nggak detail banget, tapi setidaknya saya ingin ada gambaran buat teman-teman yang apa nggak. Saya ingin sharing aja sih prinsipnya. Jadi mungkin dari proses di awal sampai tapi nih banyak hal yang kurang efisien mungkin bagi teman-teman, dan saya ngelihatnya juga ada hal yang nggak efisien juga sih. Cuman buat saya personal, ini adalah project yang pengen saya gunakan sebagai apa ya, bisa saya jadikan sesuatu yang benar-benar dari saya gitu. Jadi memang mungkin ini nggak bisa jangan terlalu dicontoh ya, karena mungkin project ini masih bersifat emosional, alias ini bersifat apa ya, ini memang keinginan saya gitu untuk melakukan ini. Dan saya akan lanjutkan untuk sharingnya. Jadi dari yang sudah dilakukan kemarin, proses rumahnya udah selesai dari sisi tahap pertama. Artinya tahap pertama itu mungkin saya share videonya lagi. Pertama itu ini video ini di lantai satu. Kondisinya sekarang nggak kayak gini ya, lebih rapi, lebih bersih. Ini kan saya dokumentasi waktu masih proses itu, masih proses finishing di area ini. Bukan finishing sebenarnya, finishing dari target pembangunan yang saya lakukan, di mana bangunan utama sudah selesai, lalu sudah ada pohon di atasnya. Jadi konsepnya kan memang rumah ini saya pingin tuh yang penting bikin 2 lantai, atas buat kerja, buat meeting, bukan meeting ya, buat ya kerja bikin edit video. Terus untuk saya kan di bidang multimedia ya, untuk kerja yang berhubungan sama bidang saya di atas. Jadi nggak butuh tempat yang besar, yang penting nyaman buat kerja aja. Yang di bawah ini konsepnya adalah taman sebenarnya. Konsepnya itu dibilang taman juga enggak ya, jadi dia konsepnya memang di bawah ini adalah area yang di dalam ruangan, tapi kesannya itu di luar gitu. Jadi ngedapetin kesan outdoor di dalam rumah. Dan jadi saya pingin bener-bener angin dari di sampingnya kan ada sawah tuh, angin bener-bener masuk, udara sirkulasinya enak, buat rokok nongkrong enak. Terus kalau hujan nggak kehujanan, kan prinsipnya kayak gitu aja sih. Jadi di bawah ini memang dibuat open space gitu, tapi nanti akan dibagi area yang ada buat kerjanya juga pastinya. Nah, cuman di tahapan ini saya berpikir saya akan fokus ke atas dulu, bawah nanti nyusul gitu ya. Jadi sambil berproses lah. Nah, di sini udah tahapan ini udah. Jadi saya ngedesainnya itu nggak yang langsung semuanya jadi kan. Jadi yang penting konsep dasarnya dulu. Karena memang konsepnya ini uh, dari proses bangunnya juga nggak buru-buru, tapi berprogres dan tumbuh gitulah. Nah, tapi juga namanya orang ya. Di awal saya sampaikan juga kan, sempat pingin ngebayangin di atas tuh ada semacam ininya, ada semacam mezanin atau balkon gitu. Jadi rumah ini akhirnya jadi 3 lantai, dari konsep awal 2 lantai itu jadi 3 lantai. Nah, ini di lantai satunya ya. Nah, saya akan coba cari video yang di lantai 2-nya ya. Oke. Nah, yang di sini kan yang di lantai 2-nya tuh. Di lantai 2 tuh di sini. Di lantai 2 ini akhirnya saya akan bikin dia menjadi 3 lantai dengan menambahkan balkon di atasnya. Oke. Jadi setelah uh, apa masternya jadi, desainnya ini jadi, areanya jadi, baru saya polanya kayak gitu. Jadi saya baru masuk ke proses development lagi sih sebenarnya. Oke. Jadi kita akan bikin desain untuk atas, untuk bikin area balkonnya. Oke. Jadi kita akan masuk dulu ke sini. Nah, kemarin kan yang saya sampaikan itu ada areanya tuh, ini yang saya kasih warna merah, warna hijau, ini warna biru, dan atas itu ada warna oranye ya. Atas ini warna oranye.
kondisi sekarang ini sudah terbangun sesuai dengan video tadi. Berarti di tahapan ini udah ya, di tahapan awal ini sudah selesai. Terus sekarang kita akan lanjut pembangunan di fase sini. Nah, cara ini saya pikir nggak efektif ya buat teman-teman yang pengen bikin rumah langsung jadi. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen bertumbuh prosesnya, mungkin cara ini bisa dilakukan. Jadi kemarin saya sudah ketemu sama pemborongnya. Ada pemborongnya ini beda lagi. Jadi saya berasumsinya gini teman-teman. Saya ini kan pekerja di bidang event. Di bidang event itu selama ini saya bekerjanya juga sebagai lebih ke leader ya. Sehingga proses-proses kerjanya itu saya pikir setelah saya cari-cari informasinya dalam membangun rumah, ternyata prosesnya tuh sama, di mana sebenarnya pekerjaan seperti ini itu dikerjakan oleh beberapa divisi gitu kan ya. Atap sendiri, bagian tembok sendiri, cor sendiri, kayak gitu-gitulah. Intinya sipil sendiri. Terus kayak misalkan ini saya kasih pohon juga vendor sendiri gitu. Termasuk kusen, pasang kusen juga ternyata ada vendor sendiri. Jadi ada spesialis-spesialis yang tergabung dalam sebuah satu proyek rumah gitu. Maka dari proses awal ini saya sudah belajar sih. Saya mencoba belajar dari proses itu. Oh, polanya seperti itu, dan akhirnya saya em, memang di awal saya cari kontraktor untuk menemukan formula kerjanya gitulah ya. Dan di awal saya juga sudah berpikir kayak gitu, cuman mau langsung seperti ini kan nggak berani ya saya. Jadi memang prosesnya ini di tahapan satu untuk membangun ini benar-benar semuanya saya serahkan pada seorang apa ya, kontraktor perumahan lah. Jadi dia studi arsitek sebenarnya, di mana titik beratnya bukan membangun rumahnya, tapi titik beratnya adalah membangun bagian utama rumah ini dengan budget yang saya punya supaya terselesaikan sampai di tahapan ini, sampai selesai seperti ini ya. Dan tentu saja dengan perencanaan-perencanaan kedepannya itu yang sudah saya sampaikan, saya ingin ada penguatan di area mana. Karena kalau kita langsung jadi satu nih, misalkan saya asumsinya gitu ya, misalkan nih kalau saya di sini kan ini kemungkinan akan ada partisi kayak gitu ya. Ini kan di tahap awal itu tidak ada dulu. Jadi ini juga tidak saya gambarkan di awal. Jadi saya hilangkan sehingga asumsi dari kontraktor itu adalah rumah ini melayang seperti ini. Sehingga karena gini, kalau ini sudah saya buat dengan gambar sudah ada dinding-dindingnya, mungkin perhitungannya akan beda ya untuk membuat lantai duanya ini. Kalau ini di bawah banyak sekat, kayaknya juga perhitungan dari pihak kontraktor akan akan berbeda gitu kan. Jadi sementara saya pinginnya di area bawah ini fleksibel nih. Kalau saya bosan, saya pingin ganti layout kayak gitu itu bisa. Jadinya kita punya layout utama. Jadi sekali lagi dari proyek pertama ya, rumah ini dibangun, kita fokusnya sebenarnya di rumah ini hanya untuk membangun bagian utama atau layouting di area-area. Jadi lebih ke memprogram areanya diprogram buat apa sih, karena tempat ini dibuat sesuai kebutuhan sih saya pinginnya. Jadi kebutuhan tempat ini untuk apa sih, karena untuk kerja kreatif. Rumah ini kan saya sebut rumah kreatif ya. Saya sebut rumah kreatif karena ini adalah project buat saya membuat project bidang saya di industri kreatif, dan saya pengen punya tempat untuk bertemu sama teman-teman sesama pelaku kreatif kerjanya, biar bisa ketemunya enak. Jadi ada base camp gitu. Jadi nggak yang terlalu bentuk rumah. Jadinya memang konsepnya dibuat seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu konsep dasarnya, baru kita akan melakukan tahapan selanjutnya berdasarkan fungsi. Sekarang kita masuk ke desainnya. Yang tadi sudah saya hide ada 2 area di sana. Di sini ada area di bawah lantai, ya bawah tangga yang merah ini. Jadi kalau di lantai satunya ya, area bawah tangga ini saya belum punya desain mau dibuat seperti apa, detail gambarannya seperti apa. Lalu di area di sini yang merah ini berarti di area tertutup ya. Saya rencananya di sini tuh areanya paling ini aja sih, yang mungkin yang agak butuh concern. Area tertutupnya di sini, yang ini jadi kayak ruangan kerja di sini ya. Dan
Jadi ada 2 ruang lah kalau di sini saya lihat nanti jatuhnya di bawah tangga sama di area yang di sini ya, wow, yang utama ini. Tapi untuk prosesnya saya pingin nggak dari sini dulu, jadi saya dari atas ke bawah. Nah, kemarin saya diskusi dengan seorang kontraktor bangunan juga, tapi dia spesialis di bidang pembesian atau konstruksi-konstruksi baja gitu. Saya pikir saya ingin membuat ini ada lantai lagi di atasnya sini, tetapi menggunakan konstruksi besi baja dan ya mix lah. Artinya di situ sesuai fungsi dan sesuai kebutuhan lah intinya. Nah, setelah saya pengen punya budget itu saya di bawah 50 juta. Jadi saya kalau punya budget sekitar 30 juta untuk tahapan ini ya. Tahap ini saya punya budget 30 juta sampai 50 juta. Saya akan proses membangunnya dari atas ini. Jadi bertahap lah. Nah, jadi yang pertama pastinya nanti kita akan finishing di area atas. Jadi nanti saya akan tanyakan dulu untuk finishing atas ini. Saya pertama akan saya buat balkon di sini. Jadi ini konsepnya nanti ini ditutup sama balk di ini ya, plafon bukan balkon saja. Jadi ini di plafon dulu. Saya cari warna yang putih aja. Color and mungkin teman-teman yang ada masukan silakan. Karena saya ini juga saya proses belajar kalau dari sisi SketchUp. Saya belajar SketchUp ini baru 1 tahun dari proses saya mulai membeli tanah itu. Jadi kemarin saya beli tanah itu baru saya belajar SketchUp ini. Keseharian saya kalau ada waktu kosong saya belajar ngedesain dan cukup seneng lah, puas kalau kita itu bisa mengimplementasikan desain kita ke dalam ini. Sebelumnya saya mengerjakan proyek-proyek properti, desain itu juga sudah, tapi tidak untuk kebutuhan dibangun, tapi untuk desain aja. Biasanya untuk landscaping, building design. Tapi selanjutnya diserahkan filenya, desain itu akan reproduksi oleh arsitek untuk dibuat sesuai standar kebutuhan produksi arsitek. Dan kebanyakan arsitek itu menggunakan SketchUp itu, jadi saya harus belajar. Jadi ini sudah ini. Jadi seperti itu. Jadi tahapan itu nanti saya pinginnya budget 50 juta lah, anggaplah 50 juta itu sudah jadi balkonnya sama atapnya ini. Nanti bahannya pakai apa? Itu saya pikir belakangan. Ini nanti yang akan saya diskusikan dengan pihak kontraktornya. Tapi yang pasti kita pinginnya nanti menutup area ini. Jadi di area ini. Jadi saya tuh asumsinya kalau ketinggiannya itu ini kan 2 meter nih. Nah, 2 meter 20 itu sudah cukup. 2 meter 20, 2 meter 40 gitu ya. Jadi ini nanti akan kita kasih semacam apa ya? Bentangan ke sini. Terus juga di sini. Saya bikin gini dulu aja dulu. Nah, kayak gini aja dulu. Jadi di area ini nanti kita kasih kayak gini ya. Mungkin saya ambil segitu sambil yang ada di tengah itu kita akan bikin lagi di sini nutup dari area. Jadi mirip seperti yang di bawah. Jadi kini layoutnya kayaknya mirip di lantai 1 nantinya. Ini saya ambil setengah dari bangunan ini atau mungkin segini ya. Segini aja dulu lah. Nanti baru kita hitung lah. Yang penting kita kejar desain dan kebutuhannya dulu. Sampai di sini. Nah, ini. Oke, ini saya crop aja dulu. Oke, seperti itu. Dengan ketebalannya nanti saya masih ngira-ngira aja ya. Ketebalannya saya bikin dia di 10 ya. Mungkin 10 cm. Kalau kita misalkan pakai besi 10 itu ditambah
besi 10 ditambah besi rangkanya misalkan pakai yang 15 sama anggaplah 20 lah ya. Kita jadikan dia di 20 cm. Oh, 20 0,2 oke, jadi sekitar 20 terlalu tebel jatuhnya sih, tapi oke lah segini. Nah, ini desainnya seperti itu. Nanti untuk konstruksinya bagaimana, ini yang akan saya diskusikan dengan pihak kontraktornya atau spesialisnya. Jadi yang penting saya di area ini sudah ke taker ya, ke taker mana yang saya pinginkan. Nah, karena ini nggak direncanakan seperti ini di awal, saya ngerespon aja dari setelah bangun kok kayaknya di atas ini loh kita sudah dapat area segini kan lumayan tuh. Karena kalau kita dapat area segini itu sudah bisa buat tempat tidur, istirahat di sini tuh juga kayaknya keren lah. Masalah resikonya panas ya, panas kayaknya bakal terjadi, tapi saya kok ngelihatnya masih oke karena tempat ini saya tinggal di Malang yang angin suhunya itu nggak setinggi ya, mungkin beda sama teman-teman yang tinggal di Surabaya, di Jakarta pastinya beda. Tapi kalau buat di Malang ini masih oke sih, karena selama ini saya cek ke lokasi ini nggak pernah merasakan panas ya. Terlebih di dalam ada pohon, terus sirkulasi udaranya gede-gede gitu ya. Dari sini los gitu. Ini los semua sehingga saya berasumsi ini area masih oke. Artinya panasnya nggak terlalu panas lah. Nanti kalaupun panas ya udah pasang AC gitu aja. Sesimpel itu aja berpikirnya. Yang penting secara fungsinya ini dapat. Jika yang awalnya rumah ini hanyalah digunakan untuk tempat untuk nongkrong aja, misalkan saya punya teman yang dari luar kota atau freelance itu yang awalnya nginepnya di sini, itu rencananya saya bikin bank bed apa kayak kapsul tidur di sini gitu ya, kayaknya bakal enggak itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan lebih luas, nanti akan ya udah tidurnya di area atas ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi di area inilah. Nah, mungkin yang saya butuhkan nanti dengan pihaknya si kontraktor itu biasanya kalau orang kayak gitu, pengalaman saya sih mereka sebenarnya tidak terlalu ini gambar kerja. Mereka lebih ngejarnya survei lokasi. Berbeda banget sama mungkin teman-teman yang arsitek ya, sangat terukur. Tapi kalau yang di lingkaran saya ini yang mengerjakan ini terukur, sama seperti yang pertama itu, yang itu juga studio arsitek cukup terukur ngerjainnya. Tapi kalau yang di sini ini sepertinya saya bisa kasih dari gambar saya, dan pastinya mereka, kalau saya feeling saya sih mereka akan ngejar ngejar datang ke lokasi untuk cek. Oke. Akses naik kemarin saya sempet tuh kepikiran kalau di sini nih naiknya ke sana. Cuman kok sayang ya, kalau dia naik ke sana itu akan makan space lumayan panjang di sini, yang akan saya pikir bakal ngurangin ruang di atas sini. Belum lagi nanti masalah ini ketinggiannya. Jadi waktu naik pasti nabrak itu. Jadi dipikir-pikir saya akan fokuskan areanya tuh ke sini jadinya. Nanti akan kita bikin dia ke sini. Jadi kan ikuti kemiringan rumah ini. Jadi di sini nanti ada akses dari bawah ya untuk tangga. Oke, seperti ini mungkin ke sini. Dan kalau ini saya belum pasti ya, nanti pas kita lihat dulu di lokasinya akan direspon aja. Jadi arsiteknya itu ini seperti ngerespon apa yang sudah ada, dioptimalkan. Daripada kita saklek sama konsep kita tetapi nggak optimal, mending kita apa yang sudah ada itu kita optimalkan. Nah, jadi seperti itu ini desainnya. Nanti kita akan fokuskan untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat sebuah lantai lagi di atas. Oh iya, ini di lantai ini akan saya tutup ya.
Di sini nanti kita tutup aja, tapi tetap ada cahaya masuk dari jendela. Saya kopikan dari pintu yang di sini aja. Di sini nanti ada kita akan bikin seperti itu mungkin. Di sini ada jendelanya di sini, supaya kalau kita masuk itu ke sini, itu nanti kan kita tutup tuh. Ini masih ada cahaya yang masuk, udara masuk. Kalau udara kayak nyaman. Nah, segini. Dia ada jendela di sini ya. Jadi ini kita akan tutup dengan partisi. Biar nggak ngebuang banyak, saya cari yang ketinggiannya di 1240. Coba saya cari kira-kira apakah, nah ini 252 ya, kita di 240 dapatnya di mana sih? Jadi supaya nggak ini nggak apa ya, nggak ngebuang bahannya, jadi kita pakai tinggi 2240. Gimana? Loh, nggak muncul ya. Oke, langsung aja lah. Saya langsung bikin partisi aja di sini. Jadi nanti ada partisi di sini. Ini kok nggak lurus ya saya bikinnya, guys. Kayaknya saya nggak lurus ini bikinnya ya. Iya, kayaknya saya nggak lurus ini bikinnya. Oke, saya benerin dulu. Saya hide aja dulu ya ini. Nah, biar enak. Nah, oh iya, saya bikinnya nggak lurus teman-teman. Coba saya bikin aja di sini biar yang lurus. Kalau lurus itu seperti ini ya. Nah, saya ambil tarik garis dari ini aja ya. Oke, tadi saya nggak koreksi. Pantas kok kayak sempit yang ke sini, tapi ke sana padahal udah full. Ternyata nggak lurus. Oke, ini saya hilangkan aja. Dan nah, ini maksud saya, ini harusnya kan bisa dapat lebih luas tuh di sana. Oke, saya sampai tarik segini aja dulu. Nah, oke. Dan ini di sini pantas tadi jendelanya kok udah 90 derajat tapi kok miring gitu ya. Ternyata itu masalahnya ya. Oke, segini aja. Nah, ini kita kasih partisi di sini. Saya ambilkan dari sini aja dulu. Kita tinggi di 240, kira-kira seginilah, di 241. Oke, ini nanti ada partisi ya, yang dia akan menutup ruangan ini. Terus dia nanti sini ya. Oke, ini terlalu press nggak ya? Oke, naikin aja, majuin aja di sekitar 40, 0, anggaplah seginilah. Nanti biar disesuaikan lagi. Tapi yang pasti yang penting saya punya bahan dulu untuk punya bahan diskusi dengan pihak kontraktornya, tukangnya. Bukan tukang, kalau ini nanti dia bawa tukang soalnya. Jadi saya kalau beli bahan terus bayar tukang gitu, jujur aja saya masih belum berani. Jadi untuk proses-proses saya kayak gini tuh per divisi ini saya carikan
spesialisnya. Karena saya yakin para arsitek pun juga akan melakukan hal yang sama. Nggak mungkin dong, kecuali ini perusahaan arsitek besar yang mereka sudah punya divisinya sendiri, pasti itu partner. Jadi pola saya akhirnya ya udah sekalian saya belajar untuk ya siapa tahu ini bisa menjadi start awal saya jadi pemborong gitu kan. Karena selama ini saya sering sih bikin kayak gini, ngebantu teman untuk bikin desain rumah, desain biasanya di event. Karena saya di bidang event, saya sering bikin ini untuk booth event ya, biasanya untuk pameran kayak gitu-gitu. Nah ini saya coba naik level lah desainnya untuk rumah, dan kalau orang lain saya nggak berani masih, jadi mending buat saya sendiri. Jadi saya sudah bisa mulai belajar menghitung biaya dengan harga yang kalau dibilang murah, saya nggak yakin saya bikin rumah itu bisa murah. Tapi kalau sesuai dengan apa yang ada di pasar, saya masih optimis, karena semua yang saya lakukan ini semuanya juga dikerjakan dan dilakukan oleh profesional ya. Artinya di sini bukan saya tidak menggunakan tukang, jadi saya menggunakan manajemen vendor yang sudah punya manajemen lah. Contohnya dari bangun rumah, ini ada vendor yang dengan manajemen, selesai satu kerjaan saya selesaikan, terus saya cari lagi yang spesialis di bidang pembesian, spesialis di bidang mungkin nanti kelistrikan, terus dan seterusnya. Jadi pola itu yang saya gunakan. Jadi cari yang terbaik lah dari setiap divisi. Mungkin biayanya akan jauh lebih mahal ya dibanding kita melakukannya ke pemborong. Cuma experience-nya tuh beda untuk apa ya, untuk goal saya ini. Salah satunya yang saya kejar adalah ya saya dapat pengalamannya ini, karena saya butuh ini ya buat saya untuk untuk pekerjaan bidang saya itu. Ini penting banget karena saya kalau di event sering melakukan kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan membangun seperti ini, tapi biasanya untuk membangun sesuatu yang terkonsep, bangunan-bangunan bukan bangunan, lebih ke biasanya tuh kayak bikin ini loh, booth pameran, desain panggung seperti itu. Dan ini saya aplikasikan untuk bikin rumah. Oke, kira-kira seperti ini aja. Dan oke, ini tadi saya naikin ya, coba saya rapikan aja dulu. Nah, setidaknya kita sudah dapat gambaran untuk tahapan ini. Kita akan membuat area atas ini dan balkon dengan budgetnya di bawah 50 juta ya untuk bikin ini. Harapan saya udah bisa. Kalau idealnya kayaknya kurang sih segitu ya, tapi nanti kita akan coba diskusi lagi. Kalau kurang ya dicarikan uangnya. Tapi yang pasti nanti kuncinya ada di sini. Ini kita akan gunakan sekarang bahan saya belum tahu, tapi kita pasti nanti akan ditanya sama si tukangnya ya, Mas ini bahannya mau pakai apa gitu kan. Setidaknya kita sudah pikirkan. Oke, konsepnya atas ini kita akan gunakan looknya look kayu ya, terlihat kayu. Artinya kalau terlihat kayu, dia akan menggunakan kayu beneran apa vinil atau gimana gitu, yang udah gitu. Dari bawah dia kelihatan plafon di dalamnya. Nah ini yang akan kita diskusikan, menggunakan rangka besi apa. Nah tentu nanti akan ada perhitungannya kan dari sini. Dan apakah struktur ini sudah cukup dengan seperti ini, apa perlu dibuat struktur baru untuk menyangga beban di sini. Kalau menurut saya ini butuh dibuatkan lagi. Mungkin saya nanti akan minta dibuat kalau dari sisi kontraktornya justru saya yang khawatir dia pasti iya aja biasanya gitu. Tapi saya berasumsi sendiri dulu. Ini akan saya bikinkan minta dibuatkan ini aja nanti semacam tiang dari sini. Karena dari perencanaan kan saya nggak ada ya. Jadi saya minta nanti coba dibuatkan tiang pakai bahan besi apa ya, besi holo 10 kali ya, atau pakai WF yang WF 20 itu. Ini saya jadi tahu kayu tahu ukuran gini akhirnya. Awalnya saya nggak ngerti,
Saya cari aja di internet, akhirnya karena ada kepentingan mengerjakan sesuatu, itu belajar itu lebih cepat. Saya ngerasain kayak gitu sih. Ini mungkin nanti ada tiang kayak gini ya penempatannya. Nanti penempatannya kita diskusikan lagi dengan ahlinya. Tapi yang pasti di sini areanya seperti ini. Kita akan tutup di sini. Dan apakah tepat di sini lokasinya? Apakah nanti agak mundur lagi? Ini akan menyesuaikan dari struktur bangunannya. Nanti saya serahkan ke pihak vendornya yang akan menyelesaikan itu. Bagusnya kayak apa? Apakah ini seperti ini? Apakah bisa dibuat dia semi model miring gini biar ngikutin yang di sana gitu ya. Ini masih polanya desain aja dulu, jadi saya belum bisa memutuskan, tapi nanti butuh diskusi dengan pihak ininya, vendornya. Mungkin kayak gitu. Sehingga kalau dilihat dari bawah nanti masih ada tiang seperti ini. Nah, sama tiangnya ini biar cakep gimana, terus biar oke gimana, kayaknya butuh didiskusikan lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, desain untuk di sini. Ini nanti akan saya diskusikan dengan pihak kontraktornya dengan budget di bawah 50 juta, apakah selesai atau justru kebanyakan gitu ya. Syukur-syukur kalau kebanyakan. Nanti kalau misalkan ini bisa buat sisanya bisa untuk menyelesaikan area ini. Saya ini pinginnya di partisi aja dulu sementara, karena saya juga belum kebayang area ini. Yang penting ini ketutup buat safety aja, safety di sini. Jadi nanti biar ini aman, kita bikin partisi ya. Pinginnya di sini ada partisi, dan di sini ada partisi lagi di situ. Lalu di sini ada seperti ini. Baru ini nanti ada lantai tangga naiknya di sana, dari sini ke sana. Oke. Dan ya udah gini aja kira-kira desain untuk lantai 3-nya. Jadi ini lantai 3 tambahan. Lantai 3 tambahan yang akan nanti ini saya akan jadikan bahan untuk diskusi dengan pihak pemborong. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman proses saya menyelesaikan rumah ini. Jadi prosesnya itu saya benar-benar yang ngalir aja, nggak yang buru-buru, tetapi terus ngedesain, terus cari informasi. Saya yakin progres kegiatan-kegiatan itu yang akan membuat ini terselesaikan. Walaupun di awal saya mengerjakan ini juga nggak ada uang sama sekali justru, tapi saya coba dengan pola ya bertahap lah. Saya yakin ini akan selesai ya. Dan ini sudah masuk bulan ke berapa ini, 9 dari saya beli tanah itu belum setahun. Padahal di awal-awal itu kan di awal-awal itu asumsi saya paling 1 tahun beli tanah berhenti terus ini. Ternyata selagi saya berproses, saya belajar ini, alhamdulillah rezeki itu ada, dan akhirnya alhamdulillah bermudah. Itu sebabnya saya bikin video ini sambil saya share ke teman-teman, semoga bisa memotivasi teman-teman, dan terutama kalau buat saya sih memotivasi diri saya sendiri supaya ini project tidak berhenti. Saya karena itu ketakutan buat saya kalau sampai ini berhenti, saya bakal marah sama diri saya sendiri. Jadi kenapa saya bikin video ini, setidaknya buat saya sendiri ini bisa menjadi menjadi cambuk buat saya sendiri supaya hey, jangan lupa kamu punya komitmen untuk mewujudkan mimpimu gitu loh, sebaratnya. Gampangnya kayak gitu. Dan pastinya prosesnya nggak semudah yang teman-teman lihat di sini. Di apa yang saya tampilkan di sini mungkin sesuatu yang kelihatan enak aja, tapi dibaliknya bener-bener buat saya ini proses yang berdarah-darah ya untuk mewujudkan ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini adalah video di tahap 2 untuk bangun rumah kreatif, dan ini kita mulai kerja lagi setelah kemarin terhenti proyeknya.
Oke, sekian dulu dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.